Saudara sekalian, mari kita sekarang membaca firman Tuhan dari surat 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca atau saya akan bacakan bagi saudara sekalian ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal yang pertama, saya akan bacakan bagi saudara ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami saat ini siap mendengar dan merenungkan akan firman-Mu itu. Kami memohon sekali lagi Roh-Mu yang kudus boleh memimpin setiap kami. Hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, sehingga kami semua dipimpin oleh roh kebenaran-Mu masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman. Tuhan berkati kami semua dan pimpin kami semua, sehingga kami boleh dididik, dibangun iman kami di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh juga menegur yang salah dan boleh menguatkan kami yang lemah. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan untuk setiap kami dan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada minggu lalu kita memulai akan eksposisi kita dari surat 2 Petrus, dan kita telah membahas secara intinya di dalam pembahasan surat 2 Petrus itu bagaimana 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat berbicara tentang kuasa ilahi atau divine power yang telah diberikan kepada orang-orang yang beriman di dalam Kristus, supaya kita memiliki hidup yang kekal dan hidup yang saleh atau godly life. Dan kuasa ilahi yang diberikan kepada kita untuk kita boleh memiliki hidup kekal dan hidup yang saleh itu akan bekerja secara efektif melalui pengenalan kita akan Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, tujuan Tuhan memberikan kuasanya dan bekerja dalam hidup kita adalah supaya kita memperoleh hidup kekal dan hidup yang saleh. Tujuannya hidup kekal, hidup saleh, dan sumber kekuatan untuk kita boleh mencapai akan hidup yang kekal, hidup saleh itu. Dari mana kekuatannya? Itu adalah dari kuasa ilahi yang mendorong kita. Dan sarananya membawa dari sumber kepada tujuan daripada hidup kita, yaitu hidup kekal dan hidup yang saleh itu, yang menghubungkan sumber dan goalnya, itu adalah pengenalan akan Tuhan, khususnya janji-janji daripada Allah yang dinyatakan di dalam ayat yang keempat khususnya. Kalau membuat kita sedikit ada gambaran di dalam kepala kita, memberi contoh seperti solar panel, maka kita adalah lampu-lampu yang menerangi akan sekeliling kita. Kita adalah lampu-lampu yang menerangi. Allah atau kuasa ilahi adalah matahari, sumber daripada energi itu. Dan pengenalan akan Allah dan janji-janji Allah itu adalah solar panel yang menangkap sumber itu dan kemudian mengalirkan energi itu kepada lampu-lampu di mana kita boleh bersinar terang di tengah-tengah akan dunia ini.
Saudara, itulah yang kita sudah bahas di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan sekarang kita masuk di dalam ayat 5 sampai 11. Dan khususnya pertama-tama kita melihat ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Satu bagian yang memberikan perintah yang dimulai dengan kalimat justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, jadi kalimat justru karena itu jelas mengkaitkan dengan apa yang sudah dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 dan sampai ayat 4 khususnya. Ya, justru karena itu menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang dilandasi oleh ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat-ayat sebelumnya tadi kita sudah bahas, yang patut kita mengerti adalah ini adalah ayat 3 dan 4 khususnya bukanlah perintah yang harus kita kerjakan. Ayat ketiga dan 4 seperti tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sumber kuasa ilahi yang diberikan kepada orang percaya. Orang percaya kemudian diberikan juga sarana pengenalan akan Tuhan melalui janji-janjinya. Supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal dan hidup yang saleh. Ini semua adalah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Dia telah memberikan kuasa ilahi, dia telah memberikan janji-janjinya supaya kita mengenal dia, supaya kita menjalani hidup yang saleh, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan memperoleh hidup yang kekal. Justru karena itu, justru karena Allah telah memberikan kuasa dan janji-janjinya, supaya kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang saleh, maka berusahalah, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Atau dalam bahasa Inggrisnya lebih singkat ya. For this very reason, make every effort. Ya, dengan singkat, make every effort. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Panjang sekali Indonesianya. Jadi kalau diterjemahkan banyak dari Inggris ke Indonesia jadi panjang. Kalimatnya menjadi panjang sekali. Ya. Tetapi inilah yang kita boleh mengerti. Bahwa kita dipanggil, didorong untuk dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman, kebajikan, dan seterusnya. Menambahkan kebajikan, kesalehan, dan seterusnya. Karena apa? Karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Karena dia telah memberikan kuasanya, dan bahkan sebelumnya dia telah memberikan anugerahnya, memberikan kepada kita hidup yang baru, dan dia memberikan kuasa kepada kita, kuasa ilahi, untuk kita dimampukan melalui janji-janji Allah yang kita kenal, dan kita pegang, dan mengenal Allah melalui janjinya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang saleh. Dan karena itu, karena apa yang Tuhan telah kerjakan, maka kita didorong untuk kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Saudara sekalian, ini adalah prinsip penting dalam etika perjanjian baru. Ya. Karena prinsip yang kita perlu mengerti di sini adalah karena Allah telah memberikan kepada kita kuasa untuk hidup saleh. Salah satu yang kita tekankan di sini, karena Allah telah memberikan kita kuasa atau kemampuan untuk kita hidup saleh, maka kita berjuang untuk hidup saleh. Ya. Kita melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita dan terus bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk kita boleh melayani dan melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita melayaninya berdasarkan kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, itu juga yang kita sudah bahas di dalam 1 Petrus sesungguhnya. Jadi karena Allah telah melayani kita, dia telah memberikan anugerahnya, dan dia terus bekerja dalam kita, justru karena itu kita berusaha berjuang untuk melayani dan mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan terbalik, saudara sekalian. Ketika terbalik, ini menjadi Injil yang sebenarnya bukan Injil. Jangan kita mengatakan bahwa aku mengerjakan keselamatan supaya Allah bisa bekerja di dalam aku. Ini mirip sebenarnya dengan kalimat God helps those who help themselves. Banyak orang Kristen percaya ini kalimat firman Tuhan. God helps those who help themselves. Allah menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Saudara sekalian, ini bukan firman Tuhan, itu kalimat yang bertentangan dengan Injil Kristus. Kenapa bertentangan? Allah menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Jadi mulainya dari siapa? Dari diri sendiri.
Kenapa Allah menolong kita? Karena kita menolong diri kita sendiri. Karena kita berjuang, karena kita berusaha, maka Allah menolong kita, ya, yang berusaha itu. Tidak, sebaliknya kita harus berkata seperti Paulus, aku mengerjakan keselamatanku. Memang ada tanggung jawab kita. Kita harus mengerjakan work out the salvation, my salvation, bukan supaya, tetapi karena Allah telah bekerja di dalamku. Aku mengerjakan keselamatanku karena Allah telah bekerja di dalamku, baik kemauan atau perbuatan menurut kerelaan kehendaknya. Justru mulai dari Allah, dan Allah juga bekerja di dalam kita, sehingga segala anugerahnya, segala keselamatannya telah diberikan kita mengerjakan, menghidupi keselamatan itu, mentaati kehendak Tuhan. Ini sesuatu perbedaan yang krusial, saudara sekalian. Kita harus mengerti ini. Iman Kristen menegaskan kepada kita. Saya ambil contoh di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan itu ada perbedaan yang sangat mendasar ketika istri meragukan cinta suaminya dan kemudian berusaha sekuat tenaga, berjuang sekuat tenaga supaya suaminya itu mencintainya. Jadi pekerjaan, dia rajin melakukan segala sesuatu di rumah dan sebagainya, mengatur segala sesuatu, mengurus segala sesuatu, berjuang segala sesuatu, supaya, karena dia meragukan cinta suaminya. Dan dia melakukan semuanya itu supaya suaminya itu mencintai dia. Ini ada perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan istri yang tahu betul bahwa suaminya mencintai dia. Dan kemudian dengan jiwa yang tenang, berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita hidup untuk tidak mengecewakan suaminya yang mencintainya. Kelihatan di luarnya mirip, kelihatan di luarnya sama-sama berjuang, kelihatan di luarnya sama-sama berusaha. Tetapi di balik itu, di balik hatinya, cara berpikirnya, motivasinya, itu sama sekali berbeda. Yang satu berusaha mengerjakan segala sesuatu. Dan sepertinya bisa seperti lebih giat sebenarnya. Ya, lebih giat mengerjakan segala sesuatu seperti lebih giat. Karena apa? Karena dia sebenarnya meragukan tetap cinta suaminya supaya dia bisa memenangkan cinta suaminya. Dengan perjuangan, dengan apa yang dilakukan yang baik, yang boleh berkenan kepada suaminya. Tetapi berbeda sekali, meskipun yang kedua juga berusaha giat, berjuang giat, tetapi dia berjuang giat bukan dengan kegelisahan, bukan rasa tidak percaya, tetapi justru dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita, berjuang juga, tetapi dia sadar, dia berjuang bukan untuk memenangkan cinta suaminya, karena suaminya sudah mencintai, dia tahu betul suaminya mencintai. Ini kadang-kadang kita perlu mengerti dengan betul, ini adalah Reform Theology, dan saya percaya inilah yang dikatakan pengajarkan oleh Alkitab, untuk kita boleh mengerti betul-betul perbedaan yang mendasar di sini. Perbedaan bukan di luarnya, tetapi di dalam hati jiwa kita yang paling dalam. Kadang-kadang di dalam juga penginjilan misalnya, orang-orang yang memegang doktrin Arminianism by the way, itu adalah ultimately orang memberitakan Injil itu adalah menjadi kunci, inilah yang akhirnya orang akhirnya harus berespons kepada Tuhan. Orang karena dia mendengar Injil dan kemudian dia akan bisa memutuskan apakah dia mau percaya atau tidak percaya. Jadi ultimately manusia yang menentukan, dan salah satu implikasi daripada doktrin Arminian adalah didorong kita memberitakan Injil. Di satu sisi kelihatan begitu baik, ya. Di satu sisi kelihatan begitu mendorong kita. Kemarin beberapa minggu yang lalu di persekutuan doa, Saudara David sharing tentang Hudson Taylor. Ya, saya tidak tahu doktrin secara, saya percaya Hudson Taylor bukan Arminian, tetapi dia memberi salah satu dorongan daripada bagaimana dia memberitakan Injil ke China itu karena dia mengalami sesuatu pengalaman waktu dia pergi ke China, di tengah-tengah laut bersama dengan temannya, ya, dia bersama dengan temannya orang China itu. Dalam perjalanan itu kemudian temannya itu tercebur ke laut, ya, tercebur ke laut, dan dia rupanya tidak bisa berenang, gitu ya.
dan yang Hudson Taylor juga tidak bisa menolong dia, dan dia mulai tenggelam begitu. Dan tidak jauh dari tempat kapal Hudson Taylor itu ada perahu nelayan sebenarnya yang sedang menebar jala, dan menebar jala ikan. Dan Hudson Taylor teriak minta tolong tebarkan jala di sini dekat sini. Karena ada teman saya yang sedang baru tercebur, dia sedang menuju tenggelam. Kalau tidak ditolong sebentar lagi dia akan mati. Maka akhirnya tidak mau orang itu, ya, nelayan itu, kamu mau bayar berapa saya gini? Kita lagi nangkap ikan, nolongin ini. Negosiasi. Akhirnya setelah negosiasi semakin lama negosiasinya, akhirnya mereka mau juga nolong, akhirnya dengan harga yang setuju. Begitu ditebar jala ke tempat itu, dapatlah orang itu, temannya, tapi sudah mati, sudah terlambat. Saudara sekalian, nah itu memberi kesan yang sangat mendalam bagi Hudson Taylor. Bagaimana dia harus pergi memberitakan Injil. Dia harus pergi, karena kalau tidak saya menebarkan jala, maka orang-orang itu akan mati tenggelam di sana. Kalau saya tidak segera pergi memberitakan Injil, ya, maka banyak orang-orang akan mati tenggelam di dalam dosa-dosa mereka. Saudara sekalian, saya rasa itu ajaran yang, contoh yang baik, contoh yang mendorong kita menyadari pentingnya kita boleh memberitakan Injil. Tetapi contoh itu bisa dimengerti secara salah. Ya, contoh itu bisa dimengerti secara salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah kita menebarkan jala, kita memberitakan Injil, itu adalah yang menentukan apakah orang selamat atau tidak selamat. Saya memberitakan Injil, itulah yang menentukan orang selamat atau tidak selamat. Jadi keselamatan seseorang itu ditentukan oleh apakah saya mementaati kehendak Tuhan atau tidak. Berarti rencana keselamatan Tuhan bergantung kepada respon saya, tanggung jawab saya. Ini pandangan yang seperti bagus, seperti logical, tetapi ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, saudara sekalian. Saudara, kalau saudara pemegang itu, saudara seharusnya setiap malam tidak bisa tidur. Betul-betul tidak bisa tidur. Ya. Karena berapa banyak orang yang seharusnya beritakan Injil. Dan karena saya tidak beritakan Injil, mereka mati sekarang. Bagaimana kita bisa tidur setiap hari? Ataupun saya bercontoh lebih konkret lagi, lebih personal lagi, ada teman saudara yang saudara sudah beritakan Injil, sudah beritakan Injil kepada dia. Tapi dia tidak mau percaya, sudah mendoakan dia dan dia tetap tidak mau percaya. Ya. Lalu satu malam malam-malam sudah sangat mengasihi orang ini, tapi dia tidak mau percaya. Terus satu malam malam-malam jam 11 saudara tidak bisa tidur, jam 11 malam saudara terpikir saya harus pergi sekali lagi, pergi kepada dia, benar-benar minta dengan sungguh-sungguh, beritakan Injil dengan sungguh-sungguh kepada dia supaya dia bertobat. Ada seperti gerakan Tuhan dan sudah diingatkan, sudah harus pergi memberitakan Injil malam itu jam 11 malam. Tetapi udah malam, udah hujan, dia mungkin juga sudah tidur. Atau tidak tahu dia sedang di mana, mungkin dia sedang ke night club dan sebagainya, sedang pergi. Jadi saudara tidak bisa, tidak memberitakan Injil. Hari itu sudah tidak pergi ke rumah dia, tidak mencari dia. Besok pagi saudara bangun dengar kabar dia sudah mati. Gimana? Bagaimana? Karena engkau tidak memberitakan Injil malam itu. Mungkin saja sebenarnya kalau engkau memberitakan Injil malam itu, dia mungkin bertobat. Karena engkau tidak memberitakan Injil. Karena dengan segala alasan pertimbangan dirimu, dengan mungkin kemalasan kamu, engkau tidak memberitakan Injil. Karena engkau tidak memberitakan Injil malam itu, dia sekarang mati di neraka selama-lamanya. Sudah, bagaimana engkau bisa reconcile? Bagaimana engkau bisa tidur for the rest of your life? Seluruh hidupmu. Tidak bisa. Ini kita harus sadar, mengerti dengan baik-baik. Ya, doktrin reform theology yang memberi kepada kita kekuatan, tetapi menjadi ketenangan jiwa, menjadi kekuatan jangkar iman yang teguh. Tapi memang ada bahayanya.
Ada bahayanya kalau kita kemudian percaya seperti Alkitab katakan, tetapi kemudian kita selewengkan, kita bisa jatuh kepada ekstrim yang lain. Kita percaya Tuhan yang sudah memilih mereka. Ini adalah domba-domba milik Tuhan yang Tuhan akan panggil dan mereka akan percaya, mereka akan mendengar suara Tuhan. Ini adalah umat pilihan Tuhan dari sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih umatnya dan mereka pasti akan selamat. Karena Tuhan yang sudah pilih toh. Pilihan Tuhan, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Pasti Tuhan, mereka pasti akan selamat. Persoalannya jadi kita menjadi, lalu kalau sudah begitu bagaimana? Lalu kalau sudah itu, ya saya santai-santai saja, saya sudah tidak usah melakukan apapun. Karena mereka pun akan selamat, bukan? Kalau saya tidak memberitakan Injil kepada dia, kalau dia adalah umat pilihan Tuhan, apakah dia pasti selamat? Dia pasti selamat. Alkitab menegaskan. Ini milik Tuhan, ini domba milik Tuhan. Ini umat pilihan Tuhan, mereka pasti selamat. Lalu kalau gitu saya sudah tidak usah memberitakan Injil. Sudah tidak usah sungguh-sungguh mendoakan dia. Saudara sekalian, memberitakan Injil, mendoakan dia adalah tanggung jawab dan panggilan Tuhan kepada kita. Memang Tuhan sudah memilih domba-dombanya, umatnya akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan. Tapi Tuhan juga menentukan bukan hanya goalnya, tetapi juga sarananya. Tuhan menentukan sarananya, harus ada orang yang memberitakan Injil kepada dia. Harus ada orang yang memberitakan Injil. Kalau kita tidak memberitakan Injil, apakah orang itu akan selamat? Pasti selamat kalau dia umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan akan pakai orang lain, umat Tuhan yang lain, untuk memberitakan Injil kepada dia. Dan itulah yang Tuhan berkenan. Dan kita yang tidak memberitakan Injil, kita yang tidak berdoa bagi dia, kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau kita tidak maju terus berjuang, kita justru yang menjadi hidup tidak berkenan kepada Tuhan dan kita ada di dalam bahaya, kita yang mungkin bukan termasuk umat pilihan Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi ini perbedaan yang sangat penting. Kalau kita berusaha, kita berjuang, panggilan Tuhan berjuang, tapi perjuangan kita bukan itu yang menentukan akan hidup kekal dan kesalehan yang akan kita terima, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah menyatakan anugerahnya, dan Tuhan yang memberikan kuasanya kepada kita, dan Tuhan memberikan sarananya kepada kita supaya kita mengenal Dia melalui janji-janjinya. Dan tetapi justru karena Tuhan telah memberikan kuasanya, memberikan sarannya, kita dipanggil untuk berusaha. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, dan seterusnya. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Ayat 5-7 itu menggambarkan bagaimana, apa yang harus kita kerjakan. Setelah mengerti, setelah mengalami anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, dan janji-janji Tuhan kepada kita, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada 8 hal di situ yang disebutkan, tadi saya sudah sebutkan, ada 5-7. Dimulai dengan iman dan diakhiri dengan kasih. Sekali lagi ini memberi gambaran akan prinsip perjanjian baru. Karena kasih merupakan buah dari iman sejati yang berdasarkan janji-janji Allah. Kita yang percaya, beriman, dan janji-janji Allah, maka buahnya yang harus keluar adalah kasih. Kasih merupakan buah dari iman sejati yang berakar pada janji-janji Allah. Dan di antara iman dan kemudian kasih, buahnya itu ada 6 hal lagi yang dinyatakan di situ. Tetapi yang kita tidak akan bahas secara detail semuanya, karena yang perlu kita mengetahui di sini, yang perlu kita mengerti adalah ke 6 hal itu atau ke 8 hal seluruhnya itu bukan sebagai sesuatu yang berjenjang, ya, seolah-olah
Imanmu, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan sepertinya seperti berjenjang. Gitu. Tetapi kita harus mengertinya bukan seperti berjenjang, tetapi ini mirip dengan list daripada misalnya buah Roh Kudus. Ya, list buah Roh Kudus, sudah tahu buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu bukan sesuatu yang berjenjang. Di situ juga ada kasih dan ada self control, penguasaan diri. Ya, salah satu buah Roh ada kasih, ada penguasaan diri di situ. Jadi bukan sesuatu yang ditambahkan kepada satu dengan yang lain. Kalau engkau sudah beriman, maka engkau tambah dengan kebajikan. Sudah ada kebajikan, tambah dengan pengetahuan. Pengetahuan, tambah dengan penguasaan diri, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Ya, tapi ini adalah seperti berbagai aspek dari pertumbuhan iman kita yang mendorong kita untuk terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Di dalam berbagai aspek ini. Ya. Yang dikontraskan dengan kita menjadi orang Kristen yang pasif, yang diam, yang memegang status quo, sudah seperti ini dari dulu sampai sekarang, sudah seperti ini, hidupku sudah seperti ini, sudah I'm okay dengan keadaan seperti ini. Tidak, ini firman Tuhan mendorong kita untuk maju terus di dalam perjalanan iman kita. Kau harus menambahkan, ya, dengan tidak berjenjang, tapi dari semua hal yang ada untuk kita berusaha dengan sungguh-sungguh nambahkan pada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan seterusnya. Kamu terus, orang Kristen tidak boleh berhenti, dan terus kita maju di dalam berbagai aspek daripada iman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ada satu buku yang berjudul Glenda's Long Swim. Ini adalah true story yang terjadi kepada sepasang suami istri, Glenda dan Robert Lennon. Ya, satu hari mereka pergi mancing dengan naik perahu dari pantai di Florida, dan mereka naik perahu kapal kecil kira-kira 6 km dari pantai, salah satu pantai di Florida di Amerika. Dan waktu mereka sedang mancing di situ, si istrinya Glenda ini ingin berenang, ya, begitu bagus, begitu tenang airnya, ingin berenang dan ingin spear fishing, menombak ikan di bawah, ya, mencari ikan di bawah dengan membawa tombak di bawah air. Dia masuk ke dalam air, cari tombak dan sebagainya, mencari ikan. Berapa lama, naik turun, kemudian tiba-tiba dia keluar, dia lihat perahunya sudah jauh sekali dari dia. Dan dia kemudian berusaha kembali, tapi ternyata ada arus di bawah itu yang dia tidak sadar membawa dia jauh. Suaminya di atas mulai sadar, kok tidak muncul-muncul, dan dia mulai terjun ke dalam air untuk mencari akan istrinya. Ketemu, begitu mereka keluar dari air, sudah kira-kira 30 km dari perahunya itu. 30 km sudah tidak kelihatan perahunya. Perahunya sudah tidak kelihatan, tetapi si suami tahu arahnya ke situ. Ya, kemudian si suaminya berjuang bawa bersama-sama istrinya, sudah tidak kuat melawan arus yang semakin kuat. Si suaminya jago berenang, maka dia berjuang. Kamu stay di sini, kamu tinggal di sini, kamu mengambang di sini, ya, dan saya akan berusaha ke sana melawan arus, mencapai perahu kita, dan saya akan bawa perahunya kita ke sini untuk menjemput kamu. Dia berusaha berapa jam, akhirnya dia sampai ke perahu itu, ya, dan dia berusaha balik, cari, tidak ketemu, dan sudah semakin gelap. Akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dia kembali ke pantai, dan ada Coast Guard di situ mengatakan, besok pagi kita akan cari lagi. Ya, karena saya tahu daerah itu dan saya tahu arahnya kemana, saya tahu, dan kita bisa cari lagi. Dan besoknya mereka cari lagi, dan akhirnya besoknya ketemu Glenda itu, masih hidup 60 km dari tempat itu, dari pantai. Saudara sekalian, apa yang saya mau katakan di sini, contoh ini adalah orang yang kita mau belajar di sini adalah prinsipnya adalah
Orang Kristen yang hanya terapung, dia tidak akan diam di tempat yang sama. Karena ada arus dunia yang kuat di mana kita hidup, yang akan mendorong kita atau menarik kita mundur jauh dari firman Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Orang Kristen yang terapung, yang diam, yang status quo, yang pikir dia bisa stay di tempatnya, tidak ada keadaan yang statis. Karena kita hidup dalam dunia yang tidak statis, yang akan terus mendorong kita kalau kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Tidak berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang melakukan itu, kita pasti akan mundur. Kita akan mundur jauh daripada kehendak Tuhan. Saya melihat itu di dalam kehidupan saya pribadi. Saya melihat itu di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Kalau kita tidak maju, saya melihat itu juga mendengar cerita kisah dari gereja-gereja yang lain. Kalau kita tidak maju, kita status quo, stay di situ, tidak mungkin. Kamu pasti akan mundur. Ini sangat mirip dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau yang 5 talenta berjuang mengerjakan itu dan dia menghasilkan 5 talenta. Yang 2 berjuang sama, dia menghasilkan 2 talenta. Hasilnya bisa beda, tetapi dua-duanya berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi yang 1 talenta tidak berjuang, dan dia taruh kubur itu. Dia bukan stay the same. Dia bukan tetap sama. Tuhan mengatakan kau hamba yang jahat dan malas. Kau harusnya taruh kasih itu, paling sedikit taruh di bank. Dan aku akan dapat terima bunganya. Paling sedikit. Karena kalau engkau tidak maju, kau pasti mundur. Inilah yang Tuhan beritakan melalui firman Tuhan, melalui 2 Petrus pasal yang pertama ini. Ini adalah istilah ayat 5 berusaha untuk menambahkan, ya, bukan to add sebenarnya, to supply, supplement. Ini adalah suplemen, ya, suplemen daripada iman kita, tetapi suplemen yang tidak boleh tidak ada, ya. Tidak boleh tidak ada. Kalau kita makan vitamin suplemen itu, ya kadang kalau dalam keadaan sakit ya juga penting sekali, ya. Tapi kalau biasanya kita tidak makan juga tidak apa-apa. Tapi ini adalah suplemen daripada berbagai aspek, 8 aspek ini yang kita tidak boleh tidak ada. Justru karena itu, karena apa yang Tuhan telah kerjakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Make every effort dalam hidup kita. Dan ayat 8 dan 9 itu memberi kepada kita kontras yang krusial. Antara orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dengan orang yang kemudian diam dan menjadi status quo dan pasti berarti mundur. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, semua 8 hal itu ayat 5 sampai 7. Semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahasa Inggrisnya sangat jelas di sini. Sudah melihat, saya baca bahasa Inggrisnya. For, NIV ya, for if you possess these qualities in increasing measure. Sudah melihat situ. Berlimpah-limpah, maju terus, bertambah terus, increasing. You possess these qualities in increasing measure. They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kalau segala kualitas ini, 8 kualitas yang disebut di ayat 5 sampai 7 ada di dalam dirimu dengan terus bertambah, terus maju. Hal itu akan menjaga kamu supaya kamu menjadi efektif. Atau menjaga kamu supaya kamu menjaga dari tidak efektif. Dengan kata lain, membuat kamu efektif dalam pelayananmu, di dalam pengenalan akan Tuhan, dan membuat engkau produktif dalam
pengenalan akan Tuhan. Tetapi, ayat 8, ayat 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. But if anyone does not have them, he is near-sighted atau short-sighted and blind, and he has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Dia menjadi buta dan rabun. Ya, picik itu mungkin rabun, nggak bisa lihat jauh. Rabun, kabur, pandangannya menjadi kabur. Di dalam hal apa? Di dalam ke depan, melihat ke depan, pandangannya kabur, tidak jelas. Janji-janji Tuhan itu menjadi tidak jelas, tidak real. Dia disibukkan oleh hal-hal duniawi, sehingga janji-janji Tuhan, dan termasuk hari ini mendengar khotbah, bicara janji Tuhan, firman Tuhan, ini menjadi teori-teori yang ngawang-ngawang di atas, yang tidak menyentuh hatinya, yang tidak menjadi real, tidak menggerakkan hatinya untuk berjuang melakukan kehendak Tuhan. Kontras atau berbeda sekali dengan apa yang ditulis oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby, turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Turn your eyes, pandanglah kepada Yesus. Ketika engkau memandang pada Yesus, and the things of the world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ketika engkau memandang kepada Tuhan, ketika engkau terus maju terus, engkau justru melihat apa yang ada, hal-hal di dunia ini menjadi kabur. Justru hal-hal dunia ini menjadi kabur, strangely dim, menjadi tidak begitu jelas. Karena engkau melihat kemuliaan, keindahan Kristus, dan engkau terus maju menjadi semakin serupa dengan Dia, bertumbuh di dalam imanmu, makin mengenal Dia. Tapi kalau kau tidak maju, maka engkau menjadi buta dan picik. Engkau menjadi kabur, pandangan janji-janji Tuhan menjadi kabur. Melihat ke belakang, pengampunan Allah tidak lagi menggerakkan hati kita. Pengampunan Allah yang dulu kita sangat bersyukur, menggerakkan hati kita. Memikirkan pekerjaan Tuhan, merenungkan pengorbanan Kristus, kita sangat tergerak, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekarang, seperti sudah biasa sekali. Tidak ada hal yang spesial, tidak ada lagi hal yang menggerakkan hati kita. Dan melihat hidup kita sekarang, kita tidak jelas karena doa-doa itu menjadi kosong, menjadi empty prayer, menjadi tidak bermakna. Kita seluruh ibadah, kehidupan spiritualitas kita adalah seperti kerutinan yang kosong, yang tidak bermakna. Datang ke sini juga dengan hati yang dingin dan hanya sudah biasa, tetapi tidak ada lagi yang menggerakkan kita. Karena apa? Karena kita tidak maju. Kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Pada pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kebajikan, kasih akan saudara-saudara. Dan orang yang demikian di dalam ayat yang ke-9 itu, ayat yang ke-10 menegaskan itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Kalau kita di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terus mulai merasa dingin, melihat janji-janji Tuhan tidak real, belakang kasih Tuhan, pengorbanan Kristus tidak lagi menggerakkan hati kita. Doa-doa kita menjadi kosong. Kerohanian kita datang ke sini juga. Kita datang, tubuhnya di sini, pikirannya, hatinya tidak ada di sini. Tidak dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Lagu-lagu yang sangat indah yang kita nyanyikan. Tidak lagi menggerakkan hati saudara. Maka kita ada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Apalagi kalau sudah lama sekali seperti itu. Stuck. Tidak maju. Pasti mundur kalau tidak maju. Ayat 10 menegaskan bahayanya di sini. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi terus berlanjut ya, karena itu therefore terus berkait satu dengan yang lain.
Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Apa maksudnya ya? Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. Your calling and election sure. Berusahalah supaya panggilan dan pilihanmu itu pasti. Dan sesuatu yang pasti, yang real hidup kita. Artinya ini adalah menjadi peringatan bagi kita, ya, bagi semua orang yang mendengar, yang membaca firman Tuhan hari ini sepanjang sejarah. Peringatan bagi kita kalau kita tidak memiliki, ayat 5-7, kita menjadi buta dan picik, kita menjadi rabun, tidak mengerti akan pekerjaan Tuhan. Maka ini peringatannya adalah bukan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Peringatannya bukan menjadi orang yang maju, bertumbuh dengan orang yang biasa-biasa saja, orang Kristen biasa-biasa saja. Tidak. Peringatannya adalah kalau engkau tidak maju, tidak bertumbuh, tidak berjuang terus melakukan kehendak Tuhan dan bertumbuh di dalam iman, engkau ada di dalam bahaya bahwa engkau bukan termasuk umat pilihan Tuhan. Engkau bukan termasuk orang yang dipilih dan setelah dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu umat pilihan Tuhan tadi, umat pilihan Tuhan adalah umat yang dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Orang-orang semua yang telah dipilih Tuhan itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh pekerjaan, melalui Injil yang diberitakan. Dan Roh Kudus bekerja memanggil mereka. Dan orang-orang yang dipanggil seluruhnya itu akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan semua orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu pasti akan dimuliakan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terlepas. Semua yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Mereka pasti akan dimuliakan oleh Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan di dalamnya. Tidak ada orang yang adalah domba milik Tuhan yang tidak akan mendengar suara daripada Kristus. Tidak ada orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan akan terhilang daripada tangan Kristus. Ini adalah pekerjaan Tuhan bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk umat pilihan itu? Kalau kita termasuk umat pilihan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga. Dan di dalam dan tandanya bagaimana engkau memastikan. Be all the more eager, pastikan, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu teguh, benar-benar real, sesuatu yang benar terjadi dalam diri kamu. Dan Tuhan ingin kita mengetahui, Tuhan ingin kita ada kekuatan, ada kepastian bahwa kita adalah milik Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita termasuk umat pilihan Tuhan? Adalah kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Beriman saya bertanya kepada saudara hari ini, apakah saudara sudah sungguh-sungguh berusaha? Do you make every effort? Make every effort, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, goodness, perbuatan yang baik. Harus ada muncul perbuatan yang baik di dalam hidup kita. Supaya orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Ini adalah kita lakukan. Dan memuliakan Bapa di surga karena orang tahu kita melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan yang sudah melayani, memberikan kuasanya kepada kita. Tetapi kita berespon, itu respons kita. Ini usaha kita, berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, apakah sudah terus maju juga di dalam pengetahuan, pengenalan mungkin lebih tepat. Pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan firman-Nya, pengenalan akan kebenarannya. Sudah majukah? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah kita maju
Maju dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah kemudian kita menambahkan pada pengetahuan, penguasaan diri. Kita menjadi orang yang self-control, ada ketenangan. Kita tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi. Yang mendorong kita, yang berjuang mendorong kita bukan adalah keinginan duniawi. Cinta akan uang, nafsu seks, mabuk-mabuk, dan sebagainya. Keinginan-keinginan yang duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita ada self-control, ketenangan hidup dalam Tuhan. Apakah kita maju, kita tidak mudah marah, tapi ada self-control. Apakah kita maju, kita semakin bisa. Kita bukan, sekali lagi bukan sempurna, kita akan jatuh di sana sini, kita akan jatuh. Tapi kita bangkit lagi. Pemasmur mengatakan orang-orang umat Tuhan, milik Tuhan, dia akan jatuh tetapi dia tidak akan tergeletak. Dia tidak akan stay di situ. Dia akan maju lagi. Dia akan bangkit lagi. Dia berusaha, berjuang untuk menguasai diri di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan penguasaan diri, ketekunan, persevere. Apakah sudah berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang, persevere dalam tantangan, kesulitan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, susah. Penginjilan Gospel Rally, banyak kita bersyukur, saya sangat bersyukur. Ada sekitar 50 orang yang terlibat di dalam publikasi, pergi ke tempat-tempat, kemana-mana, ke gereja-gereja, bawakan brosur dan sebagainya. Dan nanti akan diundang lagi lebih banyak orang. Kalau bisa semuanya kita turun ke jalan, beritakan Injil. Kalau saudara belum pernah, inilah kesempatan Tuhan berikan. Apakah kita persevere, berjuang dengan sungguh-sungguh. Tidak gampang, ikut hidup dalam kehendak Tuhan, hidup mau memuliakan Tuhan. Tengah dunia yang berdosa ini, tapi engkau terus berusaha untuk bertekun, persevere, dan menambahkan kepada ketekunan, kesalehan. Bukan hanya berjuang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, tetapi hidupmu hidup yang godly, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan bukan sesuatu yang asing, hanya salah satu faktor hidup saya. Ketika saya datang ke gereja hari Minggu, ketika saya ikut persekutuan doa, ketika saya berdoa, menyatakan hidup yang saleh. Tidak, kesalehan itu di dalam seluruh aspek hidup. Yesus dipermuliakan sebagai Tuhan. Hidup yang godly, berkenan kepada Tuhan. Di dalam keluarga kita, di dalam pacaran para pemuda-pemudi, di dalam studi, dalam pekerjaan kita. Hidup yang saleh, hidup yang memuliakan Tuhan di dalam semua aspek hidup kita. Apakah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang di situ dan menambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara. Kasih lebih di dalam terlebih dahulu. Orang-orang saudara-saudara seiman. Apakah kita berjuang atau sudah kita tidak peduli? Sudah begini saja. Ya. Ada begitu banyak di gereja ini yang membutuhkan pelayanan, pekerjaan yang boleh kita lakukan, memperhatikan mereka. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada pergumulan dalam hidup, ada sakit penyakit, ada banyak kesulitan. Apakah engkau berbagian? Apakah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kau boleh mengasihi orang-orang di KTB-mu, di OSG-mu, di dalam satu pelayananmu, di dalam satu gereja bersama-sama. Apakah ada kemajuan? Atau sudah lama ya begitu saja. Sudah begitu saja. Orang-orang yang dekat ya dekat, orang yang jauh ya jauh, tidak kenal. Yang bermusuhan ya terus bermusuhan. Apa engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk boleh mengasihi saudara-saudara? Apa engkau terakhir berusaha untuk engkau mengasihi akan semua orang? Semua orang-orang di luar sana yang belum mendengar Injil, yang belum percaya kepada Tuhan. Banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak penderitaan. Mereka membutuhkan Injil. Apakah kita ada hati yang mengasihi mereka? Make every effort, berjuang untuk melakukan
kehendak Tuhan. Sebab jikalau kamu, ayat 10b, jikalau kamu melakukan hal-hal itu, kamu tidak akan pernah jatuh. You will never fall. Dengan demikian ayat 11, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan ingin memastikan keselamatan kita. Tuhan ingin kita, umat pilihan Tuhan yang sungguh sudah beriman, dia firman Tuhan menginginkan melalui Rasul Petrus, menginginkan kita mengetahui itu. Supaya kita teguh berdiri. Supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita milik Tuhan. Bahwa kita memiliki hak penuh. You will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Akan diterima dengan penuh sukacita. Tuhan ingin kita mengetahui itu. Memastikan itu. To make our calling and election sure. Pasti dalam hidup kita. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberi kita peringatan untuk kita tidak mundur dari iman kita. Kalau kita terus mundur, ada bahaya sebenarnya. Mungkin kita belum pernah sungguh-sungguh beriman, belum pernah sungguh-sungguh dipilih dan percaya kepada Tuhan. Memberi peringatan supaya kita tidak mundur, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas keindahan dan kemuliaan Kristus. Satu-satunya pengharapan kita. Firman Tuhan ini bukan hanya memberi peringatan, tetapi juga mendorong kita, encourage kita, untuk kita terus maju di dalam perjalanan iman kita. Kalau memakai ayat dari Ibrani, kita dipanggil untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya berdoa dan berharap kita semua, seluruh jemaat tempat ini, seluruh saudara-saudara yang juga baru datang, termasuk kita semua ada di dalam proses ini. Ini adalah satu proses pertumbuhan. Tuhan ingin kita, mendorong kita, berjuang bersama-sama. Make every effort. Tapi jikalau ada di antara kita yang saudara merasa sangat tertegur, atau saya tidak tahu, saudara rasa saudara masih begitu banyak hal, 8 hal di sini, saya rasanya sudah begitu lama stuck. Tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perjuangan. Saya tidak pernah berjuang dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya saya bertumbuh. Pertanyaannya adalah, yang terakhir, apakah saudara merasa tertegur dengan firman Tuhan hari ini? Saya hanya menjelaskan apa yang firman Tuhan katakan, tuliskan bagi kita. Make every effort. Apakah sudah tertegur dan tergerak dan kemudian mau berusaha, berjuang sungguh-sungguh? Harap saudara kita semua ada di dalam salah satu kategori itu. Kita sudah ada di dalam proses pertumbuhan, atau kita merasa tertegur dan tergerak. Saya teringat sharing dari salah seorang hamba Tuhan yang berikan di WhatsApp group. Dia mengatakan satu kali Charles Spurgeon itu menangis. Pada satu kali dia menangis terseduh-seduh. Dan kemudian istrinya tanya kepada dia, "Kenapa? What's going on? Kenapa? Kenapa engkau menangis begitu sedih? Ada apa? Ada persoalan apa yang besar?" Dia mengatakan satu kalimat yang penting. Dia mengatakan, "Saya menangis, saya begitu sedih karena waktu saya merenungkan salib Kristus, merenungkan pengorbanannya, saya tidak lagi tergerak. Saya tidak lagi menangis akan dosa-dosa saya.
Saya tidak lagi, hati saya dipenuhi dengan syukur karena pengorbanan Kristus yang begitu besar. Jadi dia menangis karena dia tidak menangis waktu merenungkan salib Kristus. Inilah hati. Kalau kita ada dalam keadaan seperti demikian, kalau bahkan engkau pun tidak tergerak mendengar firman Tuhan yang memerintahkan kepada kita, peringatan-peringatan yang sangat serius di sini, maka kita dalam keadaan yang sangat berbahaya. Tapi kalau kita sadar akan dosa kita, seperti Spurgeon yang kita sering gagal, sering jatuh bangun, dan kadang-kadang tidak tergerak, tetapi ketika firman Tuhan datang, kita gelisah karena kita tidak tergerak. Kalau masih ada itu, berarti masih ada pengharapan. Kalau engkau tidak tergerak dan kau I am okay with that. Aku pulang sudah pikir aku makan siang selain mau makan siang di mana. Kenapa nggak selesai ini khotbah? Sudah dalam keadaan sangat berbahaya. Kalau sudah tergerak dan sudah tidak bertumbuh, sudah rasa selama ini stuck. Saya tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanku kebajikan, pada kebajikan pengetahuan. Tidak pernah berusaha. Dan sudah membaca firman, mendengar firman. Dan sudah tergerak. Sudah minta belas kasihan Tuhan. Seperti Spurgeon minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan menggerakkan. Tuhan memimpin kita. Menolong kita. Sehingga kita boleh maju lagi. Maju di dalam iman kita dan menjadikan panggilan dan pilihan kita itu pasti. Mari kita berdoa. Aku berserah, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdiri sekali lagi bersama-sama menyanyikan lagu ini kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan pimpinlah hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus dan kuasa ilahi bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Kau yang mengetahui setiap hati umat-Mu di tempat ini dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini maupun melalui rekaman nanti. Tuhan yang gerakkan kami, pimpin kami, sehingga kami didorong, diberi kekuatan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, maju di dalam iman kami, makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau, makin hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong dan pimpin kami. Dan dengan demikian kami boleh nyatakan diri sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan, panggilan, dan pilihan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami menyadari hidup yang di dalam Engkau adalah hidup yang penuh sukacita dan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati dan pimpinlah setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.